Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Gembala, Ibu Popi beserta keluarga, anak mantu dan cucunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Bapak mencucikan hamba. Bapak ampuni atas segala dosa dan salah hamba. Biar bimbing hamba, Roh Kudus membimbing hamba, sehingga firman yang hamba sampaikan boleh ditabur, boleh ditanam, dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah ya Bapak. Setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu, yang mau mengambil firman ini dari kami, hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya begitu bergembira karena masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama dalam Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Demikian bunyinya, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hari ini saya memberikan tema yaitu hidup yang semakin singkat. Firman Tuhan yang kita baca yaitu Allah berfirman dalam Kejadian 6, umur manusia mencapai 120 tahun. Tetapi jika kita membaca dalam Mazmur 90 ayat 10, di situ dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Allah menciptakan Adam mencapai umurnya 930 tahun. Dalam Alkitab dicatat manusia yang pernah hidup di atas bumi ini yaitu Metusalah mencapai umur 963 tahun. Berarti di sini sudah melewati 3 dimensi kehidupan. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, umurnya 900 tahun. Ketika manusia jatuh dalam melakukan kejahatan, Allah melakukan pemotongan umurnya menjadi 120 tahun. Selanjutnya setelah air bah masuk dalam Mazmur, umur manusia mencapai 70 sampai 80 tahun. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada begitu banyak fenomena, banyak yang mengalami kematian, yang masih muda, belum bisa mencapai 60-70 tahun mereka sudah meninggal. Metusalah, contoh Alkitab, dalam Alkitab adalah orang yang pernah hidup sampai umur 969 tahun. Metusalah
adalah keturunan ke-8 daripada Adam. Metusalah adalah anak Henok. Setelah Henok berumur 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok bergaul akrab dengan Allah selama 300 tahun. Jadi umur Henok adalah 365 tahun. Setelah itu Henok diangkat oleh Allah dan tidak mengalami kematian jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang tidak mengalami kematian jasmani, yaitu yang pertama Henok dan yang kedua adalah Elia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Ulangan 34 ayat 7 di situ dikatakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya masih belum kabur dan kekuatannya belum luntur. Tetapi saat ini ada begitu banyak fenomena yang kita lihat, bahwa umur manusia tidak mencapai 120 tahun. Memang ada beberapa yang bisa mencapai umur 200 sampai 120 tahun. Jika kita melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, kejadian yang di Korea kemarin, pesta Halloween berakhir dengan kematian 150 orang yang meninggal. Itu pun kebanyakan daripada yang meninggal adalah anak-anak muda. Di India, jembatan putus, 150 orang meninggal. Itu pun kebanyakan anak muda. Dan kita lihat lagi kemarin yang masih hangat, yaitu kematian di Malang, terjadi sepak bola. Dan itu pun yang meninggal masih anak muda, 150 orang. Dan yang baru-baru ini, saat ini, minggu ini, begitu terguncang di tempat kami. Di Cianjur, kemarin kurang lebih 200 orang yang tewas. Dan kebanyakan masih muda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan di dunia ini tidak bisa diprediksi. Alkitab berkata umur kita 120 tahun. Pemazmur mengatakan umur kita bisa mencapai 70-80 tahun. Sedangkan jika kita melihat rata-rata orang Indonesia menurut Badan Statistik tahun 2021, angka harapan hidup adalah umur 65 sampai 70 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini semakin singkat Bapak Ibu. Jika kita tidak membekali kehidupan kita, hidup kita dengan membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak tahu kapan kita harus dipanggil oleh Tuhan. Dari kejadian di atas, kebanyakan yang meninggal masih terlalu muda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kata orang, tahun depan lebih sulit dari tahun ini. Ada resesi, ada krisis pangan, ada peperangan, ada hal-hal yang menakutkan. Tetapi itu kata orang. Tetapi jika kita di dalam Tuhan, kata Tuhan beda dengan kata orang. Kata Tuhan tidak ada yang mustahil jika kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang saya sembah atau kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menolong kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tetapi saya percaya kepadamu. Tuhan, saya tidak mampu, tetapi saya percaya kepadamu. Tuhan, saya tidak mampu, tetapi Engkau yang akan memampukan kami. Tuhan, saya tidak bisa, tetapi Engkau yang akan memegang tangan kami untuk melewati setiap persoalan kami. Tuhan, saya tidak mempunyai, tetapi
Engkaulah yang empunya segala-galanya. Ketika kami datang dan meminta kepadamu, maka engkau akan memberikan kepada kami. Itulah yang harus kita miliki. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa hidup kita semakin singkat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri hati untuk menghadapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Alkitab mencatat ada 3 dosa besar bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yang seharusnya mereka berjalan hanya 40 hari, tetapi dibuat menjadi 40 tahun. Yang pertama adalah bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, maka Allah membuat mereka mengalami banyak cobaan. Mereka mengelilingi padang gurun itu selama 40 tahun. Yang kedua, dosa terbesar bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu mereka selalu membanding-bandingkan. Yang ketiga, yaitu keras kepala dan tidak mau ditegur. Nah, inilah yang sering terjadi bukan saja kepada umat Israel yang ketika keluar dari tanah Mesir, tanpa kita sadari, dalam kehidupan pun kita sering mengalami hal seperti ini. Ketika kita mengalami permasalahan, kita selalu bersungut-sungut. Kita tidak mau bersyukur. Ketika kita mengalami permasalahan, kita selalu membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Ketika kita ditegur, kita tidak mau menerima. Kita keras kepala. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang semakin singkat ini, mari rubah kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk apa yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, waktu begitu singkat. Matius 24 ayat 22 berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya masih SD, saya masih mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Ketika SD kita masuk, tiba-tiba guru masuk ke kelas, anak-anak, hari ini kita akan libur sekolah. Karena hari ini kita akan melayat karena opanya si A meninggal. Dan sebagai anak-anak pada saat itu kita begitu bergembira karena kita libur. Setelah beberapa tahun kemudian, waktu kita masuk SMP atau SMA, sudah mulai berbeda. Tiba-tiba guru masuk dan mengatakan, kita hari ini akan pulang cepat karena kita akan melayat ke rumah orang tuanya si B meninggal. Dan saat ini sedikit berbeda lagi. Yuk melayat yuk. Kita bertanya, siapa yang meninggal? Teman kita loh, si itu loh yang meninggal. Jadi tidak kita sadari bahwa hidup itu begitu singkat. Saya punya pengalaman dalam kehidupan saya. Saya mempunyai akun Facebook. Saya memang jarang sekali untuk mengupload. Tetapi saya hampir setiap hari saya membuka Facebook itu. Dan saya melihat dalam pemberitahuan bahwa siapa yang ulang tahun, saya hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Setelah itu saya menutup. Pada suatu saat saya tidak membuka Facebook itu hampir 10 hari. Tiba-tiba saya membuka Facebook dan saya melihat ada pemberitahuan bahwa di situ teman saya berulang tahun. Sebagai teman, saya mengucapkan happy birthday, segala macam. Tuhan Yesus memberkati, diberikan
panjang umur, sehat selalu. Dan saya sebagai doa saya mengucapkan ucapan selamat. Selang setengah jam kemudian teman saya menelpon saya. Bang, maaf, emang kamu nggak tahu ya? Saya tanya, emang kenapa? Emang kenapa? Si yang kamu ucapkan itu orangnya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Luar biasa, Bapak Ibu. Hanya beberapa saat. Umur kita hanya bisa dihitung hanya beberapa saat. Jika kita tidak mempersiapkan diri hati kita, ketika kita dipanggil, sia-sia hidup kita. Ketika para hamba Tuhan mau berkhotbah, siapa yang akan percaya ketika ia meninggal masuk surga? Semua akan mengatakan, angkat tangan. Tetapi ketika ditanya, siapa yang mau masuk surga sekarang? Mari saya akan mendoakan. Tidak ada yang berani untuk mengangkat tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, waktunya semakin singkat. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Jika doa Bapak, Ibu, saudara-saudari belum dijawab, sabar dan tetap percaya. Karena hal menjawab doa Bapak Ibu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika ibu saya masih ada, saya selalu bertanya. Saya hampir setiap minggu, karena ibu saya berada di Kupang, saya selalu bertelepon. Saya bilang, "Mah, apa kabar? Gimana, Mah?" Jika saya selalu bertanya, "Mah, jika Tuhan memanggil Mama hari ini, apakah Mama sudah siap atau belum?" Dan ibu saya menjawab, "Ya." Awal-awalnya ibu saya marah. Lah, berarti kamu mau seolah-olah mamamu ini cepat meninggal. Tetapi saya menjelaskan, "Mah, kita harus mempersiapkan iman Mama. Sehingga ketika dipanggil oleh Tuhan, Mama tidak merasa takut, tetapi Mama berada di dalam surga." Setelah itu ibu saya mulai mengerti. Selanjutnya tiap minggu saya bertanya, "Mah, apakah Mama sudah siap ketika suatu saat Tuhan memanggil Mama?" Ibu saya berkata, "Mama sudah siap. Kapan saja dipanggil, maka Mama siap." Saya bilang, puji Tuhan. Artinya, ketika orang terdekat dalam kehidupan kita mempersiapkan hidup dia, ketika dipanggil, dia sudah siap. Artinya, dia tidak takut dalam kematian lagi. Tahun 2019, ibu saya meninggal dalam usia 77 tahun. Saya bersyukur karena saya yakin dan percaya ibu saya berada di surga saat ini. Karena ketika di dunia ini, kita sudah mempersiapkan hidup, mempersiapkan iman dia. Ketika dia dipanggil, dia tidak takut. Karena kita sebagai anak-anaknya mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan imannya ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan manusia menurut Alkitab, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Yang pertama, hidup manusia seperti sekam. Hidup manusia itu seperti sekam. Dalam Ayub 21 ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka. Dalam murkanya, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup kita itu seperti sekam yang ditiup angin. Siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Orang yang selalu membenarkan dirinya.
orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, orang yang selalu sombong. Hidup kita seperti sekam. Bapak Ibu bayangkan sekam, kalau ditiup angin, hilang. Itulah hidup kita. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kehidupan manusia menurut Alkitab? Hidup manusia seperti rumput. Hidup manusia itu seperti rumput. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini seperti rumput. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, pergunakan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Manusia membutuhkan ketenangan. Aktivitas manusia hanya ada 3. Makan, tidur, dan kerja. Makan, tidur, dan kerja. Oleh karena itu, kita harus mentens pikiran kita dengan ketenangan. Dengan selalu mengucap syukur. Alkitab menulis 365 kali kata kuat, jangan khawatir. Artinya, setiap hari jangan pernah khawatir, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang luar biasa. Lord, I don't understand you, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya kepadamu. Yang ketiga, hidup manusia itu seperti embun atau uap. Hosea 13 ayat 3. Sebab itu, mereka akan seperti kabut. Mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai di tempat pengirikan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kehidupan yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita bahwa hidup adalah untuk sementara. Hidup ini hanya seperti sekam. Hidup ini hanya seperti rumput. Hidup ini hanya seperti embun. Hanya sebentar dan lewat dan habis. Akhirnya, Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Bapa, biarlah firman yang sudah hamba taburkan ini boleh memberkati kami semua. Boleh memberikan motivasi kepada kami semua bahwa hidup ini hanya sementara. Oleh karena itu, pakailah hidup kami Tuhan selagi kami sehat, untuk kami melakukan hal-hal yang benar ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat Gembala sidang kami, Bapak Andi Lukman Jonathan MTH beserta keluarga. Bapak berkati, Bapak beri kesehatan umur dan umur yang panjang. Begitu juga anak mantu dan cucunya Tuhan. Bapak juga berkati seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dan seluruh jemaat yang sedang menonton video ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa akan menjaga, melindungi, akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus akan menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kita semua. Terpuji untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.